Assalamualaikum sahabat di rumah. Ketemu lagi nih. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana bisa mengajak sahabat semua insya Allah untuk berbuat kebaikan, khususnya sedekah di bulan suci Ramadan. Selamat datang di Sodakoh Yuk Bisa Yuk. Juga ditemani sama guru saya, luar biasa nih, pantunnya jago banget. Guru ngaji, guru agama, guru pantun juga nih. Ustaz Taufikur Rahman. Nah, makasih Kak Bobi. Selingan aja, selingan. Pakai kain katun, pergi jalan-jalan. Cakep. Warnanya putih, enak dilihat. Cakep. Saya bikin pantun, nggak asal-asalan. Syarat mengandung arti, juga nasihat. Masya Allah, keren. Baik, Ustaz. Sekarang waktunya kita ngumpulin sedekah beras dari sahabat yang ada di studio. Harus istiqomah itu. Betul. Iya. Gerakan sedekah beras di program Sodakoh Yuk ini akan selalu ada selama bulan suci Ramadan. Untuk nantinya kita sedekahkan ke sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Langsung kita kumpulin. Sodakoh Yuk Bisa Yuk. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sedekah berasnya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Amin. Kita doain Pak Ustadz. Iya. Supaya murid-muridnya jadi orang sukses. Amin. Baik dunia maupun akhiratnya. Amin. Semua keinginannya tercapai, semua cita-citanya tercapai, doa-doanya terkabul. Amin. Untuk orang tuanya semoga menjadi orang tua yang bisa senantiasa dimuliakan oleh anaknya. Amin. Sahabat? Iya. Sahabat? Iya. Makan serabi nongkrong di taman. Lagi nongkrong di Tegor Pak Camat. Cakep. Kak Bobi punya tantangan supaya kita semua makin semangat. Tantangannya mau tempe? Mau tempe lagi. Mau tahu? Nah, jadi di belakang kita sudah ada layar besar atau layar gede. Nanti dari layar ini akan muncul beberapa gambar yang harus ditebak. Untuk kemudian dirangkai menjadi satu kalimat yang berhubungan langsung dengan tema kita pagi hari ini. Udah siap? Siap ya semuanya ya? Oke, langsung aja. Kita lihat gambar yang pertama. Kira-kira gambar apa nih? H ditambah arus air. Ya. Nah, gambar selanjutnya. Ik ditambah ada orang lagi ngapain tuh? Lagi ngelas. Selanjutnya. Ada huruf M sama dengan D, nuansanya gelap. Ya. Selanjutnya. Ada tangan di atas dan tangan di bawah. Kira-kira ngapain nih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba. Harus ikhlas dalam sedekah. Kamu namanya siapa? Arkana. Arkana. Oke. Langsung kita lihat jawaban dari Arkana nih, betul atau tidak. Silakan. Ini dia jawabannya. Harus ikhlas dalam bersedekah. Cakep. Ya, H ditambah arus, ik ada gambar kelas, ikhlas, malam ganti D jadi dalam bersedekah. Luar biasa. Arkana, selamat. Kamu mendapatkan voucher menginap di rumah kamu sendiri. Di rumah sendiri bukan nginap. Nginep ya, mau pulang ke rumah itu saja. Iya. Tapi ini kita kalau ngomongin masalah ikhlas, ini ada cerita yang berhubungan dengan sahabat kita nih, Pak Ustadz. Ya. Sahabat kita yang juga ikhlas dalam hal bersedekah. Ini dia VT-nya, silakan. 12 tahun lalu saya adalah seorang guru honorer dan alhamdulillah saat ini saya memiliki bisnis di bidang tour and travel. Tentunya berkat doa ibu saya dan juga ada beberapa amalan yang saya akan share kepada teman-teman. Salah satunya adalah keajaiban sedekah. Masya Allah, ikhlas dalam bersedekah hingga akhirnya Allah memberikan hal yang tidak pernah ia duga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat dimanapun berada, khususnya kita yang di studio. Amin. Langsung aja kita panggilkan Nusfia Zulfa, silahkan. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Iya, silahkan duduk Kak Nusfia Zulfa. Ustaz silahkan. Ya, Masya terima kasih Kak Bobi. Allah. Ini kisah-kisahnya sangat-sangat menginspirasi nih. Ini mudah-mudahan juga bisa dicontoh sama sahabat semua yang di studio maupun yang di rumah. Boleh nggak
Kak Nuspia untuk berbagi ceritanya tentang sedekah sama kita semua nih. Wah, kalau ngomongin sedekah itu nggak akan ada habisnya. Betul, Nggak usah diragukan, Yap. keajaiban sedekah itu udah pasti Allah kasih berkali lipat ketika kita sedekah. Apalagi kalau sedekahnya kita ikhlas, pasti Allah kasih. Jangan ragu. Saya sendiri mengalami banyak banget keajaiban dan itu menjadi kayak senjata bagi saya gitu. Dalam hal kondisi apapun, waktu kita terpuruk ya, Yap. atau ada masalah, udah itu sedekah itu pertolongan ajaib. Masya Allah. Itu pertolongan ajaib. Oke, jadi Kak Zulfa ini dulunya guru honorer. Iya. Guru honorer betul ya? Itu katanya penghasilannya tuh 200.000 betul. Iya. 1 bulan. 1 bulan dan dirapel pula. Dirapel. Iya. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah nggak puasa. dengan 200.000 per bulan yang dirapel itu masih bisa bersedekah tuh apa yang membuat Kak Zulfa mau bersedekah dengan penghasilan yang hanya sedikit? Oke, sedekah itu sebenarnya kan bukan hanya materi ya Ustadz ya, begitu Iya. ya. Jadi apa yang kita miliki saat ini, kita usahakan untuk berbagi. Betul. Saat kita punya ilmu, jadi kita berbagi ilmu. Iya. Apalagi kalau udah punya ilmu, punya harta pula gitu ya. Sedekah harta, sedekah ilmu, begitu. Jadi yang saya rasakan waktu ketika saya jadi guru honorer, waktu itu kan materi nggak ada. Iya. Ya, nggak punya bisa bilang gitu kan. Tapi saya punya waktu, saya punya tenaga, ada sedikit ilmu yang saya miliki, dan itu mungkin balasan dari Allah. Kak Zulfa ini kan sekarang dari yang tadinya guru honorer dibayarnya 200.000 per Yes. bulan dan dirapel tadi ya, Yes. sekarang punya travel umroh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Itu bisa diceritain nggak bagaimana awalnya sampai dengan usahanya besar seperti sekarang travelnya tuh? Itu bentuk dari manifestasi saya ya, gitu kan. Dulu tuh waktu jadi guru itu kan nggak punya duit tuh ya, nggak punya duit gitu kan. Baru-baru keliling dunia ya kan. Iya, kan 6 bulan. Iya. Kayaknya. Yang saya lakukan waktu itu adalah suka ngecekin tiket pesawat. Tiket pesawat, Ngecek. Ngecek aja, ngeliat-liat aja, bayangin aja saya keliling dunia, bayangin aja saya beli tiket pesawat padahal uang nggak ada. Iya. Tapi yakin aja gitu kan, bahagia aja, bahagia menjalani hari-hari waktu itu ya sebagai guru, kemudian ngeliatin tiket pesawat, ngeliatin bagaimana orang lain ke luar negeri. Bahkan pernah loh saya foto ala-ala di luar negeri. Begitu. Padahal di alun-alun. bisa Iya. ganti backgroundnya atau gimana? Jadi pakai saya minjem ini outfit kakak saya seolah-olah winter. Oh, Seolah-olah winter, ngerasain tuh gimana winter di luar negeri gitu ya. Terus saya foto-foto tuh, ala-ala. Ala-ala di luar negeri, diedit-edit tuh kayak musim dingin salju gitu gitu ya. ya. Dan Oh, kejadian dong sekarang. Alhamdulillah dikasih rezeki dari Allah bisa keliling dunia. alhamdulillah. Setelah bersedekah, kemudian juga saya dengar memberangkatkan umroh Yes. marbot masjid. Masya Allah, Alhamdulillah. tabarakallah. Itu udah berapa banyak yang diberangkatin? Kita pernah bareng sama teman saya itu 1 bus digratiskan. Satu bus. Ya, saya dengan beberapa sahabat ya. Jadi kita membuat program umroh gratis itu untuk orang yang membutuhkan. Itu di bulan Februari pas sebelum pandemi. Alhamdulillah terkumpul sekitar 1 bis lah 40 orang. Pak Ustadz, yang Iya. namanya marbot kan tiap hari di masjid. Betul. Ya, rapiin masjid, Iya. semua, ngurus semuanya. Betul. Keperluan di masjid. Terus bisa berangkat umroh, itu pasti seneng banget ya Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi, yang memberangkatkan itu. Masya Allah. Itu sedekah yang Masya Allah. Dia nerimanya senang. Kemudian yang belum sampai ke Mekah bisa sampai ke Mekah. Dan tugasnya di muka bumi ini kan memakmurkan rumah Allah. Allah nggak bakalan nurunin bencana kalau melihat hamba-hambanya masih banyak yang memakmurkan rumah Allah. Nah, pahalanya yang paling besar duluan dapat marbot duluan itu. Iya. Pengalaman apa yang nggak bisa dilupain selama bersedekah? Dari mulai menjadi guru honorer sampai dengan punya travel. Banyak banget ya yang Allah kasih langsung balasan tunai. Itu banyak banget. Nah, yang ini berbagi di sini deh, Iya, biar benar. jadi ilmu. Iya, itu banyak banget. Yang saya ingat adalah ketika ibu saya sakit. Ya. Ibu saya sakit, waktu itu saya mengantar ibu saya. Saya harus bayar rumah sakit, waktu itu saya nggak ada uang. Cuman ada sekitar, di saldo rekening itu sekitar 1 juta. Dan saya harus bayarkan itu semua. Saya bayarkan, lillahi ta'ala, demi ibu, demi orang Tapi terkasih. harganya cukup segitu. Ya cukup. Cukup. Saya langsung bayar, jadi saldonya jadi 0. Iya. Saldo Bener-bener 0. habis ya, Iya, nol ya. udah saya Mulai bayar dari aja. nol lagi. Ya. Kayak beli bensin ya kata Pak Ustadz. 0 tuh kan. Iya, Begitu betul. saya bayar di kasir, udah Iya. bayar nih saya duduk. Teman saya telepon, Zulfa gue kayaknya punya utang ke lu deh. Utang, saya lupa. Emang ada yang punya utang ke saya gitu ya? Iya. Terus langsung bayar.
Ya Waktu itu Allah. dia bayar 1,5 juta. Jadi Udah ada bonus. bonus 500.000. Iya. Tidak lama dari saya bayar. Oh. Jadi itu, aduh, sampai saya, Masya Allah gitu ya. Sahabat, Iya gitu. sahabat. Ada rengginang, ada jamu. Cakep. Ada acar buat tetamu. Cakep. Kau buat senang orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Cakep. Amin. Luar biasa. Berarti waktu itu di rumah sakit itu berobat itu kondisi ibu sakit apa? Ibu saya kan stroke ya, udah lama. Jadi waktu itu harus ada pengobatan rutin, saya antar. Dan dia kondisinya seperti itu. Dan saya ngerasa keajaiban, Allah langsung balas. Hanya hitungan menit aja. Pak Ustadz, kan ada yang seperti ceritanya Kak Zulfa nih, langsung tunai, Ya. dibayar tunai oleh Allah gitu ya. Memprioritaskan orang tua, bayar pengobatan ibu, Ya. langsung nggak berapa lama ada lagi yang telepon, bayar utang. Iya. Tapi ada juga yang tidak seperti Kak Zulfa nih Pak Ustadz. Sehingga akhirnya, kok udah ngasih segini, Pak Allah belum juga Tapi Kak ngasih ini. Bobi, Itu gimana tuh Pak Ustadz? Kak Bobi, ada satu hadis ya, yang dimana Nabi mengingatkan memang dua macam perbuatan yang di saat kamu berbuat nggak pakai nungguin meninggal balasannya, dibayar cash and carry, kontan. Nah, ya baik itu kebaikan maupun keburukan. Nah, mungkin punten, nun sewu, ya, yang berani masih ninggalin sholat, atau mungkin sahabat kadang-kadang ada Kak Bobi puasa yang pagi sahur, siang-siang masuk ke dalam kamar mandi, taunya lagi berendam, gitu kan? Iya, taunya puasa nggak nak? Puasa padahal udah dapat seliter tuh kan gitu. Nah, Kalau mau koperan gitu. ayo ngaku ada nggak? Ayo. Kalau nggak ada, banyak sini nih Pak Ustadz. ya udah kalau nggak ada, Kak Bobi kalau nggak ngaku saya ngaku dah. Dulu begitu masih bocah. Saya juga pernah. Nah, iya. Nah, alhasil itu dosa. Ya. Tapi Allah masih pending. Nah, tapi hati-hati para sahabat. Di saat yang dibayar kontan, mana tuh langsung satu durhaka sama orang tua. Nggak pakai nungguin meninggal. Begitupun sebaliknya. Birrul walidain. Jadi kalau tadi cerita kakak seperti itu, wajar. Memang janji Nabi begitu. Jadi siapapun orangnya sama orang tua dibikin kayak raja, Allah buat rezekinya seperti rezeki raja. Masya Allah. Berarti nggak usah khawatir ya Pak Ustadz. Ya. Dengan sedekah itu, aduh nanti kalau misalkan nggak balik modal gimana? Ada juga yang begitu kan. Jadi ngerasanya udah, wah modal dulu deh. Aduh, wah keluar. Tenang aja, janji Allah itu tunai Pak Ustadz. Betul. Hanya periodenya nanti Allah yang tahu kapan yang terbaik Ya. gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh acungkan tangan, silakan. Ini dulu aja deh. Buat kamu nih silakan nih. Ada yang senyumnya paling manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada bantuan sebentar. Ya. Si Jaya pakai baju batik. Cakep. Mau tanya dong sama kakak cantik. Ya, cakep bantuannya nih. Kak Zulfa, mau nanya dong. Kalau lagi ke luar negeri, sholatnya gimana ya kak? Nah, Lagi keluar negeri, nah pasti sering bolak-balik nih Kak Zulfanya. Silakan. ya, silakan Kak Zulfa dijawab. Kemanapun kan sholat itu nomor 1 ya. Apalagi ke luar negeri pasti kita harus tetap sholat. Walaupun misalnya negaranya bukan negara Islam, Ya. pasti nggak mudah tuh nemuin masjid ya. Kalau saya sih kan ada rusoh di Islam itu untuk dijamak ya. Betul. Pertama kita jamak karena kita dalam perjalanan. Ya. Kemudian apabila kita tidak bisa mendapatkan tempat sholat, ya sholat di kendaraan begitu saja. Betul. Ya, jadi sholatnya di kendaraan, di jamak, atau kalau misalnya udah nyampe hotel, kita sholat di hotel. Iya. Sahabat, Kak Bobi apa loh? Lagu rukun Islam pakai lagu ini beli balonku ya Kak Bobi ya? Kak Bobi jawab ya. Saya apalah cuma Cepet gini. nih. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si Fafa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat? Dosa. Oh. Ini mesti diikuti nih. Siapa tidak sholat? Dosa. Bener tuh. Jadi itu. kalau nunjuk itu 1 ke depan, 3-nya buat kita. Ya berarti nggak ada alasan buat nggak sholat. Pak Ustadz. Betul sekali. Apapun kondisinya. Tahu kan adzan subuh kan? Adzan subuh. Iya. Ya, jadi begitu terkumandang adzan subuh, Kak Bobi, sahabat, Kak Zulfa, juga buat saya, pemirsa, kenapa? Udah nongkrong 2 malaikat di rumah kita setiap hari.
nggak ada absennya, nggak ada bolongnya, nggak ada bolosnya setiap hari. Nah itu ngedoain kita Kak Bobi. Kalau yang sedekah didoain, yang nggak sedekah juga didoain. Coba bayangin Kak Bobi, yang doain malaikat. Masya Allah. Kalau yang sedekah, yang nggak sedekah, yang doain malaikat juga. Malaikat. Iya. Hah? Malaikat apa? Malaikat utusan main dari Allah untuk mendoakannya. Oh. Kalau yang sedekah langsung dibayar. Allahumma a'tini munfikon kholafah. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang berinfak hari ini, pagi ini, ganti rugi yang berlimpah ruah. Yang serem yang nggak sedekah. Didoain juga malaikat. Didoain, tapi nunggu dulu dia yang lihat. Ini subuh nih, wah belum sempat. Husnuzon tetap positif thinking. Mungkin ntar habis johor kali. Habis johor lihat, oh udah ternyata udah bocan, bobo cantik udah. Enggak gitu. juga nih. Enggak, ntar mungkin habis asar kali sedekahnya. Gitu, iya. Habis asar belum sedekah. Oh, lagi sibuk dia mau buburit gitu kan. Ntar kali habis pagi mau tarawih. Pas tarawih kotak amal lewat, dia lagi ke toilet. Lewat juga. Iya, belum sedekah. Pas ngeliat lagi jam 10, ya udah pelor dia, nempel molor. Nungguin dari subuh, didoain. Aku harus pamitan. Bro, besok aku udah tugas lagi subuh. Apa doanya? Bukan yang pertama. Naudzubillah min dzalik. Disimak ya sahabat ya. Ya, Pak Ustadz. Asli, serem ini. Iya, boleh. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang pelit ini malapetaka dalam kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis dan hadis sahih. Baik, Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas Iya, sharingnya. sama-sama Kak Bobi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah. Amin. Ikhlasillahi ta'ala, amin ya. Baik, sahabat. Jangan kemana-mana, kita masih akan berbagi ilmu seputar tema kita harus ikhlas dalam bersedekah. Tetap di Sodakoh yuk. Bisa yuk. Sahabat, ada hadis yang mengatakan, bagi siapa yang membangun masjid di dunia, kelak akan Allah bangunkan juga baginya bangunan di surga. Masya Allah, karena itulah banyak orang berlomba-lomba untuk bisa membangun masjid. Begitu juga para artis, tak tanggung-tanggung loh, mereka membangun masjid di negeri orang. Seperti apa ya ceritanya? Langsung aja yuk! Suami dari Shiren Sungkar, yakni Teguh Wisnu, baru saja meresmikan pembangunan masjid Indonesia pertama di kota Yokohama, Jepang. Masjid tersebut diberi nama Masjid Ash-Sholihin. Teguh Wisnu mengumandangkan azan pertama dalam peresmian tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembangunan masjid tersebut diinisiasi oleh warga negara Indonesia di Yokohama karena belum ada masjid Indonesia, hanya ada di Osaka saja. Nantinya, Masjid Ash-Sholihin bukan hanya menjadi tempat sholat, tapi akan ada Islamic Center dan aktivitas keagamaan, seperti edukasi tentang Islam dan daycare untuk anak-anak. Masya Allah banget ya sahabat, benar-benar contoh yang sangat mulia untuk ditiru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi pembacaan tilawah oleh Maudi Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 sampai dengan 272. Maudi, terima kasih Maudi ya. Masya Allah, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleha, mengangkat derajat orang tua, ya, agama dan juga bangsa. Amin, amin, Allahumma amin. Pak Ustadz, sudah siap buat tausiah? Insya Allah. Sesuai dengan tema kita, harus ikhlas dalam bersedekah. Silakan Pak Ustadz. Sahabat, Iya Pak Ustadz. kita ngaji ya. Siap nggak? Siap. Semangat kan masih? Semangat. Mulai ya. Mulai. Kue cucur, kue cincin. Cakep. Meluncur cin. Ya. Enak kalau kamu Bi udah ketawa begini, sama utang lupa. Iya. Habis ketawa lu inget lagi. Iya. Ya, jadi pemirsa, sahabat rahimakumullah, harus ikhlas. Tadi gambaran Quran surat Al-Baqarah 271. Kita bersedekah, baik yang kita terang-terangan, baik yang kita sembunyikan, semuanya bagus. Yang penting hati kita ikhlas. Jadi terang-terangan sedekah bagus, sembunyi-sembunyi juga bagus. Yang nggak bagus, sembunyi-sembunyi, enggak sedekah, nyinyir sama yang sedekah. Paham kan? Paham. Nah sahabat, bicara ikhlas, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Sayyidina Umar berbagi, berinfak. Karena Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ada nggak yang mau berinfak untuk perjuangan jalan agama Allah? Lantas Sayyidina Umar menghadap, ya Rasulullah, aku berinfak ini. Ini semuanya Sayyidina Umar, tidak. Aku setengahnya ya Rasul, setengahnya aku tinggalkan buat keluargaku. Diterima oleh Rasulullah. Nah kemudian ditanya lagi sahabat yang senior, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kamu gimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, ini semua aku sedekahkan. Kamu nggak ninggalin buat keluarga? Enggak. Ninggalin buat anak? Enggak. Cukup ya Rasulullah. Aku tinggalkan buat keluargaku, Allah dan Rasulnya. Diterima oleh Rasulullah. Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar, ya Allah, pengen banget kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sudah berani bersedekah dan ikhlas. Dan di saat ikhlas begini, Ustaz boleh tambahkan ceritanya? Boleh dong. Nah, jadi Kak Bobi, sahabat, ada santri satu namanya si Ahmad. Namanya si Ahmad. Nah, kemudian ada juga namanya si Boy. Ahmad ini, sahabat, Ahmad dia kerjanya manen begitu singkong-singkongnya di sawah panen, maka dia ingin berbagi silaturahim ke tempat gurunya. Dia bawa tuh singkong, ayam pitik, dimakan tikus, dibawa keloteng. Ada plastik, dibungkus, dia tenteng. Ya, ditenteng. Apa isinya? Singkong. Singkong. Jadi bawa apa tadi? Singkong. Singkong. Sampailah di rumah gurunya, sahabat. Pak Guru, yang namanya Bu Guru, orang tua kepada murid nggak beda, semuanya sayang. Betul apa nggak Bu Guru? Betul. Jangankan bawa tentengan, nggak bawa tentengan aja datang gurunya, anaknya pasti bahagia. Betul apa nggak? Betul. Bahagia, dia senang. Begitu mau pamitan, apa kata si Ahmad? Pak Guru, tolong diterima ya. Apa Mat? Ini hasil panen. Nah, sebelum ke rumah Pak Guru, itu tadi ketemu si Boy. Dia tanya bawa apa tadi? Singkong. Diledekin sama si Boy. Mat, hari gini singkong udah nggak level. Masa ke rumah guru singkong? Tapi si Ahmad ikhlas, pemirsa, sahabat. Emang cuma punya singkong doang. Nggak apa-apa, Boy. Kalau emang Pak Guru ntar nggak terima, saya akan nerima apa adanya. Nggak apa-apa, saya bawa pulang lagi. Ya Allah, begitu Pak Gurunya disampaikan oleh si Ahmad bawa singkong, akhirnya mau pamitan, apa kata Pak Gurunya? Mat, kemarin Pak Guru habis ceramah di daerah pedalaman. Masya Allah, ada di belakang ada seekor kambing. Tapi lagi hamil, makanya kambingnya buai. Kan lagi hamil. Iya. Terus gimana Pak Guru? Aku nggak punya waktu buat ngurus. Mendingan kayaknya pantas buat kamu buat pulang. Nah, jadi Ahmad datang tadi bawa apa? Singkong. Pulang nuntun kambing. Kambing ya Allah. Nuntun kambing, sahabat, kambing.
Iya, Kak datang Bobi. bawa singkong, pulang nuntun. Ketemu lagi sama si Boy. Terus? Boy sembarangan nih. Mat, itu kambing siapa kamu ambil? Boy, santri. Es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Iya, masa ngambil. Ini halal dari Pak Guru. Kamu bawa singkong, pulang bawa kambing. Langsung si Boy berangkat ke toko buah. Buah, ngambil duren. Langsung nggak tahu-tahu 3 parcel. Waduh. Montong, belitong, bawor, 3. Musangking satu lagi. Musangking. Yang paling mahal tuh. Ya, dibawa. Karena di otaknya udah mikir, pasti aku pulang nanti nuntun kebo. Amat bawa singkong, pulang kambing. Aku nih buahan pasti kebo. Sampai Kak Bobi nih di rumah Pak Guru. Senang Pak Guru. Si Boy datang bawa buahan sampai 3 parcel. Duren lagi ya? Duren lagi. Ya Allah, selesai. Pak Guru saya mau pamitan. Kamu bawa apa, Boy? Ini parcel buat Pak Guru. Ikhlas, ikhlas di lisan. Di hati mah kebo ini, kebo ini. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Begitu sudah terima parcelnya, apa kata Pak Gurunya? Istriku, siap. Suamiku tercinta, tolong di balik pintu ada kresek hitam. Kresek hitam? Kresek hitam mana? Yang tadi Ahmad bawa. Kemana? Keluarkan, kasih ke si Boy. Dapat singkong dong. Dapat singkong. Karena niatnya bengkok. Tapi lihat si Ahmad, niatnya ikhlas, bawa singkong nonton kambing. Kambing. Pak Guru nggak jadi makan singkong, jadi makan moduren. Si Boy. Nah, paham nggak kira-kira ini ceritanya? Paham, Pak Ustadz. Paham. Itulah hebatnya ikhlas. Betul. Jadi harus ikhlas ya, Pak Ustadz ya. Betul. Kalau nggak ikhlas, ada maunya, apalagi dapatnya nggak sesuai yang diinginkan. Betul. Kita kalau syuting begini, sahabat, Kak Bobi, Kak Julpa, kita lillah, pasti akan indah. Tapi kalau nggak lillah, lelah. Lelah, Pak Ustadz ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Silakan Sama-sama. Ingat singkong. Ya, oke. Sekarang siapa lagi yang mau tanya sama Pak Ustadz? Boleh pertanyaan pertama, silakan. Silakan. Ini dulu aja deh. Nih, yang tadi jawab tantangannya benar. Arkana namanya ya? Silakan. Ucapkan salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkana Atela Kenzo. Izin mau pantun ya. Iya, silakan. Mbak Maya ke Surabaya. Cakep. Mau tanya, tapi apa ya? Ya, apa ya? Apa ya? Apa dong? Dari Surabaya, pagi-pagi. Cakep. Mbak Maya pulang lagi. Ustadz, kalau misalnya uang jajan saya sedikit nih, terus disedekahin, nanti uang jajannya habis dong. Terus bagaimana? Untung ngucap habisnya ngucapnya ngeliatin Kak Bobi. Lihat kali ini apa? Wah, ini kalian mau kasih duit jajan tambahan gitu kali. Disangka orang tuanya saya, Pak Ustadz. Ya kalau begitu gimana, Pak Ustadz? Ya, jadi sayang, sahabat ya, Iya. ya, yang namanya sedekah, kalau kita sudah ikhlas, ya, itu mau berapapun sisanya, kita harus yakin, pasti nanti balasan Allah lebih dari itu, nak. Apalagi Arkana masih punya abinya di rumah, masih punya Umi nggak? Oh, Arkana, uang jajan yang tadi masih ada nggak? Habis Umi, kemana? Disedekahkan semuanya, nak. Iya, marah nggak? Ya udah, besok ibu ganti 5 kali lipat. Masya Allah. Masih di dunia aja sudah orang tua Kenapa? Karena orang tua udah bangga, ya Allah punya anak menjadi anak yang ahli sedekah. Amin. Gitu Arkana, ya. Betul. Yang penting niat dan yakin ya, Pak Ustadz ya. Ya. Bu, kira-kira kalau anaknya nyedekahin uangnya semua, Ibu mau kasih 5 kali lipat nggak? Yang benar. Nih, iya. Mau? Iya. Mau mikir-mikir dulu. Kasih nggak ya? Selanjutnya, siapa lagi mau bertanya? Nah, ini deh. Yang paling semangat langsung nih, silakan. Ya. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi, izin pantun dulu Pak Ustadz. Silakan Ibu Wiwi. Makan ketupat naik odong-odong. Cakep! Pak Ustadz mau nanya dong. Cakep.
ada yang dimakan buah apa tuh? Yang buah itu Buah apa? yang mirip-mirip. Oh, jadi tebak-tebakan kita nih. Kok jadi lupa? Ya udah. Pokoknya itu aja lah. Nanti delay. Lagi lupa. Pak Ustadz, Iya. kalau seandainya kita mau bersedekah, Ya. lebih baik kita menyisihkan uang dari awal atau nanti nunggu sisa uang yang kita punya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sahabat, Iya Pak Ustadz. sedekah itu jangan nungguin kaya. Kenapa? Jadi tanamkan di dalam hati kita, punya moto, tiada hari tanpa berbagi. Dan orang yang berbagi, gemar berbagi, nggak bakalan rugi. Yang ada pasti Allah ganti dan hati selalu happy. Nah, Iya, jadi jangan nungguin nanti, udah disisihkan. Ya, jadi moto tanamkan Ibu ya, tiada hari pokoknya tanpa berbagi. Nominal itu rahasia kita dengan Gusti Allah. Gitu. Yang jelas motonya tiada hari tanpa berbagi. Jadi jangan nungguin nanti habis. baik. Berarti dijadikan sebagai lifestyle sedekah itu Pak Ustadz ya? Iya dong. Gaya hidup, selain perintah Allah jadikan sebagai gaya hidup. Itu Bu Wiwi. Ini Bu Wiwi Pak Ustadz tahu nggak? Lahirnya tuh di ambulan. Makanya namanya Wiwi. Wiwi. Ada tuh apa lupa buah apa sih namanya? Yang mana? Udahlah waktu durasi guys ya. Buah yang lucu, buah. Itu Lanjut. atau buah yang membahayakan itu buahnya tegangan tinggi gitu. Yang listrik. Kasih lupa ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz. Nanya Ustadz ya, Silakan, giliran saya Kak. nih nanya nih. Ini di luar konteks sedekah. Iya. Oke, nanya. Ini kan kita nih netizen nih ya. Kerjaan netizen itu kan suka ngomentarin orang. Nih kan. Ya, kerjaannya nggak dibayar. Nyinyirin orang, nggak dibayar, dosa lagi kan? Ya. Nah, ini gimana Ustaz ngadepin orang-orang yang hidupnya nyinyirin aja, ngomentarin hidup kita aja nih. Nah, kita gimana tuh respon kita kepada orang-orang seperti itu? Iya, pertama, sahabat, Iya Pak Ustadz. di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125, di mana Nabi mengajarkan cara dakwah Nabi menghadapi termasuk orang-orang yang nyinyir sama Rasulullah. Apa bahasa Qurannya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada kebaikan, ya untuk berbuat kebaikan kepada bestie kamu, kepada termasuk tetangga kamu, atau mungkin nggak mungkin pakai lisan, pakai perbuatan. Dan dengan cara apa? Dengan cara contoh perbuatan dan nasihat yang baik. Jadi pertanyaannya Kak Bobby, Ya, Pak Ustadz. ya buat kita yang sudah memang biasa berbagi atau mungkin share dengan kecanggihan teknologi, Instagram, kemudian Facebook, kita yakin kita bisa menata hati kita semata-mata ikhlas karena Allah. Adapun tanggapan, penilaian, komentar dari netizen, tanggapin di hati. Ya ini buat hati kita makin pede ya. EGP, emang gue pikirin. Gitu kan? Iya, nggak perlu kita tahu. Jangan, ini di hati kita. Nah yang kedua, ya tetap kita terus. Ini yang dipanggil dakwah bilhal, dakwah secara perbuatan. Begitu, Zulfia. Jadi harus betul-betul istiqomah, jalan terus, gitu. Jadi tidak perlu memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirin, Ibu ya. Pernah nggak Ibu mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirin? Malah kadang-kadang yang penting dipikirin ya Bu ya. Tadi kayaknya tetangga kayaknya ngomong begini kepikiran. Nggak bisa tidur, males makan, sama suami jadi cuek, sama anak males. Nggak boleh, jadi harus bisa memilih apa yang perlu untuk dipikirkan dan tidak perlu untuk dipikirkan. Betul. Kayaknya pada ngantuk nih. Tadi pada nguap ditahan. Gitu, tadi masih pada semangat ya puasanya nih? Semangat! Baik, supaya makin semangat kita kasih games aja dulu kali ya. Oke, nih Kak Bobby punya games namanya games tebak surat dalam Al-Quran. Jadi nanti Kak Zulfa akan membacakan ayat Al-Quran, langsung ditebak secara acak aja. Yang tahu langsung angkat jemuran. Angkat tangan. Oke, siap ya? Nanti akan ada sekitar 3 surat yang akan dibacakan. Oke, surat yang pertama. Silakan dengarkan baik-baik. Silakan Kak Zulfa. Ya, Ya. dengerin ya. Ya. Kira-kira nih surat apa? Ya.
Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Apa? Al-Maun. Gimana, Set? Jawabannya Nah, betul? nggak benar. Bukannya teh anget. Cakep. Benar banget. Bagus. Selanjutnya surat yang kedua. Silakan Kak Zulfa. Surat kedua ini gampang banget nih. Ayo, semangat, siap-siap. Pasti Saudara bisa duluan. semua Jangan mau kalah nih, yang di kanan nih. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Belah situ lagi. Ya. Anas. Ustaz? Iya. Masa nggak hafal? Iya. Surat Anas. Yang sini jangan mau kalah dong. Ini pernah ngantuk ya emang nih. Pencetnya kencang. Kalau nggak bisa pakai tangan, digigit aja. Surat yang ketiga ya. Silakan Kak Zulfa. Coba. Ini gampang juga nih. Ayo. Pasti pada hafal nih ya, adik-adik Ayo. ya. Arkana, siap-siap Iya. Arkana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Ya situlah. Ganti. Ngantuk ini kayaknya. Iya, pencetannya. Ada dijawab. Enggak, diam dulu, diam. Baru mencet, itu udah duluan. Tapi kita kasih kesempatan di sini dulu ya. Ya. Nggak apa-apa ya, coba apa jawabannya? Al-Kausar, betul. Skor sementara 2-1. Ya, kamu menang kan? Hadiahnya mau tahu apa? Hadiahnya cipratin yang pada ngantuk. Baik, sahabat. Jangan kemana-mana, kita masih akan berbagi ilmu seputar tema kita harus ikhlas dalam bersedekah. Tetapi sodakoh yuk, bisa yuk. Sahabat, siapa yang gak kenal Ivan Gunawan? Di tahun 2023, Ivan berhasil melaksanakan nazarnya untuk membangun Masjid Indonesia di Alhamdulillah sahabat, kembali lagi di Sodakoh yuk, bisa yuk. Kak Zulfa, nih satu poin lagi nih. Ada nggak titik terendah yang dirasakan sejak saat itu hingga memiliki usaha seperti sekarang? Ada titik terendahnya di mana? Saya merasa titik terendah ketika Allah menguji saya di kesehatan. Oh gitu. Gitu ya. Di 2021 akhir sebenarnya. Kemudian dokter menduga saya itu memiliki penyakit autoimun yang bahaya. Iya. Dan dokter udah ngasih taunya serem-serem tuh. Iya. Nggak bisa jalan katanya. Astagfirullah. Nggak bisa lihat. Kebayang kan? Umurnya pendek. Wah, Astagfirullah. saya udah, ya Allah. Saya speechless, saya nggak tahu bagaimana gitu ya. Saya mikir udah, saya sampai ke keluarga saya. Kalau saya meninggal, saya makamin deket di ini aja, deket almarhum abi saya. Sampai segitu loh, sampai segitunya. Kemudian ini ada kaitannya dengan sedekah ya. Saya umroh, saya serahkan diri kepada Allah waktu itu. Lillahi ta'ala, ya Allah, hidup matiku aku serahkan kepadamu. Bagaimana Allah aja. Dan saya waktu itu mempraktekkan sedekah brutal. Saya mengumrohkan orang-orang di daerah. Saya umrohkan. Saya bareng waktu itu. Saya ikhlas karena gini, ketika kita ingin dikasih surprise sama Allah, ya hadiah terindah sama Allah, kasih kejutan dulu orang lain yang nggak dia duga. Itu yang saya pegang. Saya pengen dikejutkan Allah dengan berita baik kan waktu itu kan. Saya ikhlas, saya niatkan, ya Allah, saya serahkan hidup dan mati saya. Gitu. Saya umrohkan orang yang membutuhkan. Saya berserah diri. Allah, ini sedekah brutal saya. Travel baru jalan nih. Otomatis ekonomi belum stabil. Saya diuji sakit, gitu ya. Kemudian ini keajaiban. Ketika saya percaya saya akan dikejutkan oleh Allah dengan berita baik, saya beri kejutan dulu orang lain. Pulang umroh, saya kemudian
cek ulang, check up ke yang lebih bagus lagi gitu ya. Hasilnya negatif. Dan situ saya speechless. Hasilnya ibu sehat, autoimun itu negatif. Itu yang benar-benar kejutan dari Allah. Itu makanya kita nggak usah raguin deh yang namanya sedekah. Kita kejutkan dulu deh orang lain dengan hadiah. Kalau kita ingin diberikan hadiah oleh Allah, kita kasih surprise dulu deh orang lain. Kan orang lain bahagia kan? Kebahagiaan nular ke kita. Betul. Ya kan? Ketika kita bersedekah, kita kasih kebahagiaan, kita berbagi. Nah, uang yang kita kasih ke orang, itu akan bawa teman-temannya. Kita sedekah 10.000, itu 10.000 akan bawa teman-temannya. Itu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Boleh berdiri silakan, Kak Zulfa sama Pak Ustadz. Apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil boleh bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah, Pak Ustadz. Salah satunya cara adalah dengan cara bersedekah. Ustadz, supaya makin afdol lagi hari ini, pertemuan kita, tahu siapa Ustadz, semua dari teman-teman juga, silahkan pimpin doa dulu, Pak Ustadz. Baik, para sahabat, mari kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi maaf. Engkau yang maha mulia, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Suka memberikan maaf kepada hamba-hambamu. Oleh karenanya di kesempatan bulan yang mulia ini, kami mohon ya Allah, ampuni dan maafkan segala kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, nggak kerasa 60 menit sudah berlalu. Terima kasih sudah menyaksikan Sodakoh. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil. Amin. Kanus Piazupa, terima kasih. Ustadz Taufik Rahman, terima kasih. Kembali kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang dapat hari ini bisa diaplikasikan menjadikan pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Saya Bobi Maulana. Saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Sodakoh Bisa Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.